Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Dan tak lupa pula, marilah kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nanti syafaatnya kita dapatkan di yaumul mahsyar kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Naftahud Darosa Islamiyah. Qaulun bismillah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali melanjutkan bab tentang sholat Jumat, yaitu ketentuan-ketentuan khutbah dan sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat yang pertama, dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan setelah khutbah Jumat yang terdiri dari 2 kali khutbah, dilakukan dengan berjamaah. Wajib khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan kalimat tahmid, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca ayat Al-Quran meskipun 1 ayat, memberikan wasiat kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan nasihat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, setelah kita mengetahui wajib khutbah Jumat, sekarang sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, berdiri di atas mimbar. Yang kedua, mengucapkan salam kepada hadirin ketika di atas mimbar. Yang ketiga, memisahkan antara 2 khutbah dengan duduk sejenak. Kemudian tidak memperpanjang khutbah dan membaca doa pada khutbah kedua. Larangan pada waktu Jumat. Yang pertama, tidak boleh berbicara meskipun hanya sepatah kata saat khutbah berlangsung. Artinya, Ananda ketika nanti sholat Jumat, jangan pernah berbicara. Karena dalam hadis telah dikatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal imam sedang memberikan khutbah, maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia atau tidak mendapat pahala. Artinya jangan pernah berbicara walaupun menyuruh teman kita untuk diam. Yang kedua, tidak boleh melakukan transaksi jual beli ketika sholat Jumat sedang dilaksanakan. Dilarang menyela-nyela di antara barisan dan melangkahi jamaah yang sedang mendengarkan khutbah Jumat. Yang keempat, dilarang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya kemudian dia menempatinya. Nah, kita harus tahu sunnah-sunnah hari Jumat yang sesuai dengan tuntunan hadis-hadis Rasul. Yang pertama, membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua, membaca surah As-Sajadah dan Al-Insan saat sholat subuh di hari Jumat. Yang ketiga, memperbanyak zikir, sholawat, dan baca Quran. Jadi jangan disia-siakan hari Jumat kalian ya. Sunnah yang keempat, mandi besar, kemudian memakai wewangian, menyikat gigi, bersiwak, berpakaian bagus dan memotong kuku, berangkat lebih awal menuju masjid dan sholat sunnah tahiyatul masjid, wajib khidmat, mendengarkan khutbah Jumat dan menghadap kiblat, kemudian doa mustajab di penghujung hari. Setelah kita tahu, jadi jangan disia-siakan ya hari Jumatnya.
Tata cara ibadah dan sholat Jumat. Memperbanyak amal ibadah pada malam dan siang hari Jumat, yakni membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, datang ke masjid sesegera mungkin, kemudian sholat tahiyatul masjid. Jika telah masuk waktu sholat zuhur, imam naik ke atas mimbar dan muazin mengumandangkan azan setelah imam membaca salam. Khatib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama. Khutbah dimulai dengan membaca hamdalah, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, sholawat, wasiat dengan takwa, serta uraian khutbah. Sebisa mungkin sunnah khutbah juga dipenuhi. Ketika khutbah berlangsung, semua jamaah diam dan menyimak isi khutbah. Setelah selesai khutbah pertama, khatib duduk sejenak, kemudian berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah kedua. Khatib membaca kembali semua wajib khutbah seperti pada khutbah pertama dan diakhiri dengan berdoa. Setelah selesai khutbah kedua, khatib turun dari mimbar dan langsung mengimami sholat Jumat. Imam memberikan komando agar semua jamaah merapikan barisannya baru memulai sholat. Yang kesembilan, sholat Jumat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang nyaring. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, disunahkan membaca surah Al-Jumu'ah atau Al-A'la. Pada rakaat kedua, disunahkan membaca surah Al-Munafikun atau Al-Ghasyiyah. Boleh juga membaca surah yang lain. Setelah sholat Jumat selesai, imam dan jamaah membaca zikir masing-masing dengan suara yang pelan atau disyirkan. Setelah selesai zikir, masing-masing berdoa. Lalu setelah zikir dan doa, masing-masing menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, materi sudah selesai mengenai bab sholat Jumat. Tugasnya adalah yang pertama, tuliskan wajib dan sunnah khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, tuliskan amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.